Endah rumemnya rek mamu Datya anganku saben dalu. Welcome back to my YouTube channel. Ya, bukan kita ya. Saya lagi bersama Bopo. Kembali lagi ke YouTube channel Siti Anisatul Khoiro. Di sini kita mau bincang-bincang bersama bintang tamu. Bintang tamu kita Bopo Panut. Beliau orang yang satu frekuensi dengan saya ketika diskusi, apalagi bicara tentang ilmu-ilmu ilmu Jawa, ilmu tentang hidup lah. Karena kan hidup itu tempatnya dunia itu tempatnya orang belajar gitu. Mungkin kita bahas dari apa dulu kita ini? Oh, terserah, saya ngikut. Saya ngikut. Kayaknya taruh sini aja. Ya. Mau bahas apa kita, Pak? Monggo, terserah apa. Tadi kan nantang kayak oseng apa. iya. Banyak sebenarnya kita sudah setiap hari sering diskusi, guys. Cuman kalau direncanakan seperti ini kayak sudah kaku. Tapi lebih menantang kalau kita membahas tentang apa ya, Pak? Apa? Karma boleh. boleh. Iya. Oke. Yang diyakini oleh karma sebelumnya itu emang ada atau memang sesuatu yang diyakini oleh masyarakat hingga itu terjadi, atau bagaimana menurut Bopo? Ini. Ya, bismillah. Selamat sore Mbak Nisa. Iya. Sebelum kita ke apa tadi? Karma. Itu kita mundur sejenak, masalah tentang apa sih sebenarnya yang harus manusia lakukan di hidup ini gitu. Kalau kita ngambil dari teks yang kita yakini bersama bahwa manusia itu diperintahkan untuk ibadah gitu. Nah, nanti ibadah itu kayak apa kan bermacam-macam tafsirannya. Sebenarnya manusia itu hidup harus ngapain? Nah, saya punya pemikiran begini, Mbak Nisa. Jadi kita itu tidak harus ngapa-ngapain juga nggak masalah, ngapa-ngapain juga masalah. Yang terpenting itu kita tahu resikonya. Kalau kita A berarti ada risiko B. Kalau kita begini resikonya begini, itu yang harus kita pahami. Nah, itu yang kita sebut dengan ada aksi, ada reaksi. Ada sesuatu tindakan, pasti nanti tindakan itu akan berpengaruh ke tindakan berikutnya. Ada aksi-reaksi lah gampangnya. Nah, tindakan itu yang sebenarnya di bahasa lainnya namanya karma. Karma itu tindakan. Karena tindakan itu nanti akan membuahkan sesuatu, akan berakibat sesuatu. Nah, ketika kita menerima, itu namanya buah karma namanya. Misalkan kita memberi kepada orang lain, berarti pasti nanti akan ada buah karma kepada kita. Kita akan diberi sesuatu yang sejenis itu kepada kita. Ketika kita berbuat jelek pada orang lain, nanti keburukan itu akan kita terima. Karena ada hukum di semesta ini namanya sebab akibat itu tadi. Di dalam bahasa agama
itu kita kan di Islam ya Mbak ya, ada namanya barang siapa berbuat kebaikan sekecil atom, sekecil zarah, itu akan dibalas kebaikan itu. Barang siapa berbuat keburukan itu nanti akan dibalas. Nah, itu namanya karma, hukum sebab akibat. Ketika kita berbuat sesuatu pasti ada akibat. Nah, yang sering saya gambarkan, sering kita bicarakan, omong-omongkan itu, ketika kita melempar bunga ke langit, pasti kita akan dihujani bunga. Ketika kita melempar ke langit itu kotoran ayam, berarti kita akan dihujani kotoran ayam. Nah, saya melihat ada tiga ranah di karma itu. Yang pertama ranah pikiran. Mbak Nisa, pikiran kita itu setiap hari memvibrasikan keluar diri kita, yang itu nanti akan terbalik kepada kita. Kita berpikir baik terhadap hari ini, berarti hari ini pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Kita berprasangka baik kepada orang lain, kita akan mendapatkan energi prasangka baik itu. Ketika kita hari ini memvibrasikan kebencian, dendam, amarah, kita pasti akan didatangkan oleh semesta sesuatu yang mendekatkan kita kepada keamarah, kebencian, dendam. Itu, nah makanya kita itu hati-hati dalam berpikir, karena berpikir itu sebenarnya memvibrasikan gelombang otak yang akan membentuk apa yang nanti akan kita terima dalam hidup kita. Makanya setiap pagi itu di agama mengajarkan doa pagi, mau berangkat kerja, masuk rumah, keluar rumah, kita untuk berdoa. Maksudnya apa? Kita memvibrasikan sesuatu yang baik agar apa yang nanti kita tersampai kepada kita sesuatu yang baik. Itu pertama di level pikiran. Yang kedua level perkataan, ucapan. Ketika kita berucap baik akan menyenangkan hati orang, sopan santun, ramah. Ramah sudah ke tindakan nanti ya, nanti yang ketiga itu sopan santun, ucapannya tidak menyakiti hati. Itu nanti yang akan kita terima dalam hidup kita selanjutnya. Yang saya pahami akhirat nanti, akhirat itu bukan besok bagi saya ya. Akhirat itu ya nanti setelah apa yang kita perbuat, dari kita melakukan aksi, reaksi, itu namanya hari akhir. Ketika kita ngomong yang baik itu pasti akan memvibrasikan, kita akan menarik ke lingkungan yang omongannya baik. Itu. Yang ketiga itu di level tindakan. Jadi yang pertama pikiran, perkataan, tindakan. Ketika kita bertindak yang tidak selaras dengan cetak alam, incoherent namanya, ya berarti nanti kita akan menerima itu, kita akan balik ke diri kita adalah sesuatu yang tidak koheren, incoherent. Ketika kita berlaku, bertindak sesuai dengan fitrah, kalau dalam bahasa agama itu yang koheren, pasti nanti kita akan memperoleh sesuatu yang baik. Kita akan didatangi gampangnya gitu oleh orang-orang yang berlaku baik, bersikap baik kepada kita. Itu hukum semesta yang kita sebut dengan hukum karma gitu.
sementara itu kita lebih banyak ngobrol aja. Iya, iya, iya. Oh berarti bisa disimpulkan ya kalau karma itu menurut Bopo sendiri karma itu terjadi nanti di akhirat, atau yang diyakini agama Islam kan ada hari pembalasan ya, atau di akhirat lah. Ada yang apa memang karma itu terjadi spontan atau bertahap atau dengan jangka panjang atau selagi di dunia? Konsepnya karma itu seperti apa kira-kira? Nah ini kan ada tarik ulur pemahaman ya. Kalau di sini saya juga harus berhati-hati ngomongnya karena iya, misalkan iya, nanti iya. ditonton orang banyak. Jadi ada konsep bahwa setelah kita mati besok itu ada surga dan neraka yang akan hasil dari kita menuai karma tadi, buah dari karma itu. Kalau kita baik berarti kita masuk surga. Ketika kita berbuat buruk masuk neraka. Tapi bagi saya Mbak, surga neraka itu bisa kita alami sekarang. Bisa kita alami sekarang tanpa besok kita meninggal dunia. Karena konsep surga neraka yang besok itu saya tidak mengalami, jadi saya tidak ngomong gitu loh. Tetapi ketika saya mengalami kebencian, kesedihan, incoherent, berarti kita sedang masuk pada fase neraka. Artinya surga neraka itu ya sekarang ini, saat ini, ketika kita belajar untuk bahagia tanpa kita sandarkan kebahagiaan itu dari luar diri kita, berarti bahagia itu kita perlu dari dalam diri sendiri. Kebahagiaan itu akan berkembang dan akan memvibrasikan ke yang di luar diri kita. Di luar diri kita nanti akan mantul kepada diri kita sendiri. Ketika kita berbuat buruk, nanti pasti akan, saya yakin Mbak, ketika kita nampar orang, pasti nanti kita akan ditampar. Iya. Nah, kalau sampai kita meninggal, jadi gini, ketika kita tampar, kita tidak mau menerima, kita akan ditampar lagi. Karena buah karma itu bisa lebur. Karma itu pun banyak, karma buruk toh, karma baik juga bisa lebur ketika kita menerima buah karma itu. Tapi kan kadang kita lupa kita kan, masa saya ini karma kan gitu, kadang kita lupa. Ya, ketika kita ditampar Mbak Nisa, berarti kita nanti akan ditampar. Siap-siaplah ketika kita menyakiti hati orang, kita akan disakiti oleh orang lain, dan itu harus siap-siap karena itu hukum alam. Barang siapa begini akan ada akibat gitu. Nah, surga neraka itu ketika kita berbuat salah pasti akan menerima, yaitu neraka. Ketika kita berbuat baik pasti kita akan ngunduh buah itu dari kebaikan itu di saat sekarang di dunia ini juga. Nah, bahkan saya punya anggapan dan pendapat bahwa karma itu, misalkan sampai jasad diri kita ini expired, tubuh kita nanti kan expired Mbak ya, expired dan kita akan meninggal, kok belum karma kita belum terselesaikan, berarti bisa jadi kita nanti, menurut saya ya Mbak ya, kita akan dihidupkan lagi untuk ngunduh karma itu. Tapi ini udah pembahasan reinkarnasi ya. Reinkarnasi. Karena mungkin saya sendiri gak setuju banget tentang adanya reinkarnasi. Iya. Karena itu ya mungkin kepercayaan orang beda agama selain Islam. Ya menurut saya sendiri, tapi kan beda kepala, beda pemikiran, beda otak. Ya. Tapi bagi saya itu ada kaitannya karena itu bentuk konsep keadilan Tuhan. Karena
itu tadi ketika kita, kalau ada orang yang misalkan hidupnya menderita gitu ya, atau dia dilahirkan cacat gitu, seakan-akan dia itu Tuhan seakan-akan tidak adil. Loh, kok ini ada yang ganteng, kok ini dilahirkan cacat, misalkan tidak punya tangan, amin ya Mbak ya, tidak punya tangan. Apakah Tuhan tidak adil? Bukan. Bagi saya itu buah karma yang masa lalu dalam kehidupan sebelumnya dia harus menerima mengalami saat ini. Dan itu menurut saya itu memang sudah kesepakatan antara si jiwa itu sebelum lahir ke dunia ini dengan perjanjian dengan Tuhan. Karena ketika misalkan kita berimajinasi begini, Tuhan itu bilang, jiwa, kamu akan aku lahirkan kembali, kamu masih punya utang karma. Ya Tuhan, kamu pilih, ini ndang cepet karmamu selesai, apa begini, tapi nanti karmanya nggak cepet selesai. Nggih, saya pilih ini aja deh, yang nggak punya tangan nggak apa-apa, saya nanti akan ikhlas dan menerima, karena biar cepet karma saya terlunasi. Itu kira-kira begitu Mbak dalam imajinasi saya. Oke. Ekstrim Gitu. sudah ya imajinasinya. Karena kita sebelumnya memang sudah pernah diskusi seperti ini, ya tetap saya sendiri juga menolak adanya kepercayaan reinkarnasi dan lain sebagainya. Tapi kan memang pendapat orang lain beda-beda. Kembali lagi Pak ke karma sendiri. Kalau sejauh ini kita diskusi, kalau sampean kan karma bisa saja terjadi di lain kehidupan, di lain alam lah, atau di hari pembalasan nanti di akhirat, ataupun nanti ada kita hutang karma dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya sendiri, karma terjadi baik secara jangka panjang, bukan jangka panjang ya, waktunya dalam waktu dekat atau waktu dalam waktu panjang, akan tetapi ya sama esensinya, dalam karma juga ngasih pembelajaran ke kita dan ngasih kesadaran bahwasanya ternyata ketika kita diperlakukan di masa yang kemarin kita memperlakukan orang lain, ya sama seperti ini rasanya gitu. Ya itu sih kalau saya mengartikan karma sesimpel itu. Ya memang itu harus diterima, karena kalau nggak terima, ya sebenarnya itu proses pembersihan jiwa kita. Karena jiwa kita itu tadi kita pernah melakukan aksi sesuatu, ya reaksi dari semesta akan begitu. Kalau ini gandang diterima, Mbak Nisa, akan diuji lagi, akan diteruskan lagi, karena kita punya konsep bahwa kita hidup di dunia ini adalah sekolah bagi para jiwa. Kurikulumnya apa? Ya penderitaan yang saat ini kita hadapi, harus kita hadapi. Kalau kita tolak berarti kita itu dikasih seperti sekolah pelajarannya ini, enggak, saya enggak mau di luar aja. Ya enggak lulus kita. Nah itu Mbak, makanya besok dilahirkan kembali, itu yang nyambung dari itu gitu. Kalau nanti ada surga neraka, dikepui, diobong, saya mikir semesta ini kan sudah habis, sudah kukut. Onoknya cuma orang disiksa, orang di surga gitu. Nah, dalam keyakinan saya, ketika Tuhan itu membuat jagat raya itu, des semesta yang tidak ada batasnya ini, kemudian menetapkan hukum-hukumnya, termasuk hukum sebab akibat tadi, karma yang kita hukum ada, semesta lah, hukum semesta banyak itu habis itu Tuhan wes gak ikut wes, tak tinggal arek-arek marno gitu loh. Itu tinggal kon ngene yo ngene, nek ngene yo ngene, tinggal sebab akibat. Sama seperti kita, aku nggak mau sekolah, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa sekolah. Cuma nanti nggak punya ijazah, daftar kerja nggak iso. Ya bukan cuma itu sih Pak, itu kan secara misal profesi ya. Ya kalau misal orang ada makolah itu tidak akan pernah merasakan manisnya ilmu. Kalau belum mengalami prosesnya lah, pahitnya prosesnya gitu. Ya sama mungkin dengan itu. Kalau perihal contohnya profesi ya nggak bisa diukur ya Pak ya. Terus termasuk orang beribadah, Mbak Nisa.
Tuhan kan pernah bilang, kamu kafir kafiro, mau mukmin iman imano. Apa jare awakmu? Aku gak melo-melo, aku turu. Cuma ono akibate. Nek kamu kafir pasti kamu akan bingung, diganggu oleh pikiran-pikiranmu. Tetapi kalau kamu merasa memiliki Tuhan yang kemudian kita sebut Allah Subhanahu wa taala, kalau orang Jawa Sang Hyang Widi, Iya. kalau orang Bali ya Sang Hyang Widi Wase gitu ya macam. Kalau ada Yehova, Manitu, Yesus, Roy, kalau di barat itu banyak macam. Itu sama esensinya. Ya pencipta jagat semesta ini. Kamu boleh kafir silahkan, kamu mau beriman silahkan, kabeh ono risikone. Ini kan sebenarnya manusia dikasih free will, kebebasan untuk dan latihan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu. Kamu nggak sholat, nggak masalah, tapi pasti kamu akan bingung setiap hari karena sholat itu sebenarnya untuk mengheningkan diri kita agar pikiran kita itu tidak kemana-mana. Karena dari sholat itu kita bisa ambil jeda, gitu ya bahasa kita itu jeda, terus hening. Itu di situ sehingga kita fresh kembali, pikiran kita tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang mengganggu kita yang sebenarnya itu bagi saya ilusi pikiran dan perasaan. Gak apa-apa gak sholat, cuma resikonya itu. Nah kamu sholat berarti kamu bisa tenang karena sholat itu dalam rangka mengingat. Innani anallah, nanti saya kayak ustaz ini Mbak. Ya pokoknya intinya gitulah. Sesungguhnya aku la ilaha illa ana, bukan tidak ada Tuhan selain aku. Dan beribadahlah kepadaku, Pak Putni. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna sholata li dzikri. Sesungguhnya salat itu untuk mengingat aku gitu. Untuk mengingat. Ketika manusia tidak ingat sesuatu yang sejati, dia akan dipermainkan pikiran dunianya. Itu pasti akan menderita. Itu di segi pikiran yang tidak mau mengat. Kemudian fisik enggak. Wong enggak sholat itu pasti nanti badannya nagih, kolesterol, begitu ya. Iya sih. Terus apa? Tapi itu lambung. nanti sifatnya ke saintifik ya Pak ya. Ya, saintifik. cuman ketika kita gali lagi sebagai kita umat beragama Islam, bukan umat beragama Kristen ya, beragama Islam, mungkin kita bisa narik secara apa? Itu kan bersifat apa kalau agama sih? Bersifat yang mana? religius ya, religius. Jadi kan kita bisa bebas dalam berpikir artinya kayak misal kita merasakan sesuatu yang buat kita resah, khawatir, karena memang baca Quran adalah bentuk hening gitu ya, percakapan kita tidak terkoneksi dengan yang jadi itu kita akan bingung dalam hidup kita. Makanya agama memberikan solusi, sholato, poso, ben sehat, karena kalau nggak puasa sekarang tuh banyak penyakit malah bukan karena kelaparan kurang makan, tetapi karena kebanyakan makan, gula dan macam-macam lah Mbak. Itu bisa dicek di tentang kesehatan. Nah, makanya sebenarnya nanti pada akhirnya kita itu tidak ada ini benar ini salah. Benar salah nanti ini ngene risiko ngene. Ya itu loh karma. Ini bener kamu kalau nggak sholat salah, kudu salah ya. Misalkan ditanya begini, daging babi itu halal apa haram gitu ya? Ya. Menurut kita apa? Ya kalau kita yang beragama Islam ya haram. Cuman ketika orang beragama Islam dan pengen masuk surga lah misalnya kan. Tapi kalau orang, loh aku pengen mlebu neraka ya gak apa-apa. Gitu Mbak. Jadi tinggal tujuannya kemana. Hidup itu kalau sudah paham akibatnya, loh wong nanti saya mau ke neraka kok. Ngapa kok kamu ngelarang-larang saya makan babi lah misalnya. Kan gitu. Tinggal apa tujuannya.
Makanya kita dilatih oleh semesta ini bahwa kita harus paham tujuannya. Nah, sementara ini misalkan kita bicara tentang tadi sholat boleh, tidak sholat ya silakan, terserah. Kita sementara ini belum diajari bagaimana sholat khusyuk. Yang kita diajari tentang sholat itu begini, harus begini, harus gini-gini, ada gini-gini itu. Padahal yang terpenting itu kan yang kita butuhkan tuh sholat yang khusyuk, agar nanti benar-benar apa yang kita aksikan itu membawa reaksi yang real, apa ketenangan. Karena pasti kalau sholatnya sudah khusyuk, tenang, mutmainah, jiwa akan tenang, jiwa akan damai. Itu akibat dari sudah tenang dan khusyuk dari sholat. Kalau misal dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya, tentang karma, mungkin bisa jadi karma itu gak sama dengan apa yang kita lakukan. Misal kita nampar nih, atau nanti karmanya karena ngasih pelajaran ke kita, karena kita orangnya secara dapat hidayah itu sulit lah, mungkin bisa dibesarkan gitu skala karmanya. Karena memang saya kalau ngelihat orang-orang yang melakukan kesalahan bisa dipersenkan misal 60%, tapi balasannya karmanya itu 80% gitu, lebih parah mungkin. Itu gimana konsepnya Pak? Apa karena Tuhan ngasih pembelajaran yang lebih sulit? Itu ada dua. Penderitaan lah, katakanlah penderitaan. Karma penderitaan. Satu itu untuk kita itu memang murni bahwa itu sudah ukuran semesta. Gitu berarti dulunya begitu. Itu ukuran. Dan itu indikasi untuk sebenarnya itu penderitaan itu untuk mengasah batin kita agar batin kita, jiwa kita bening, sehingga kita melihat kebenaran, the truth itu benar-benar iso padang. Itu yang pertama Mbak, bagi orang awam. Yang kedua Mbak, penderitaan yang diderita oleh orang-orang soleh atau para nabi. Pasti nabi itu kalau nggak menderita ya dia tidak akan bisa memahami umatnya. Makanya. Tapi itu bukan bagian dari karma kan Pak? Bukan kan? Dia dididik oleh semesta untuk biar nanti bisa benar-benar mengalami. Jadi tidak hanya berkonsep di depan umatnya, ngomong ini gitu. Kamu sudah mengalami penderitaan, enggak? Ya diguyu-guyu, karena itu harus benar-benar dialami. Makanya penderitaannya para nabi itu berat sekali, sangat berat. Mungkin kita gak mampu mungkin ya Mbak ya, karena misalkan seperti Rasulullah itu penderitaannya luar biasa. Dari kecil sudah ditinggal orang tuanya. Kita masih orang tuanya. Itu dalam rangka membersihkan menguatkan jiwa, menguatkan batin para nabi agar para nabi itu pernah mengalami penderitaan. Jadi kalau melihat umatnya menderita itu ada terenyuh, hatinya peka gitu, karena pernah mengalami gitu Mbak. Jadi saya pikir itu ada dua hal itu. Iya. Tapi emang betul ya Pak ya, kayak misal pembelajaran ke situ, sebenarnya kita bisa nggak sifat-sifat yang dimiliki kemanusiaan seperti ambisi, emosi, terus egois dan sebagainya, kita bisa menghilangkan itu dengan cara belajar, entah itu karena sebab karmanya, sebab sudah sudah bukan menemukan ya. Maksudnya membayar karma gitu. Bukan membayar karma. Kayak misal tadi contohnya Nabi Muhammad kan ya, kan beliau pernah sampai dibelah lehernya oleh Jibril entah malaikat gitu dadanya. Diambil semua sifat-sifat yang jelek secara yang dimiliki kemanusiaan lah, yang dibawa dari lahir itu. Menurut saya sih kalau kita kan bukan nabi ya, yang nggak punya privilege gitu ya Pak. Ya mungkin bisa dengan belajar tentang kehidupan, kayak misalnya ya ujian-ujian yang kita
dapati bukan karena Tuhan memberatkan umat hambanya, tapi karena memang bagaimana kita berusaha untuk menyingkirkan ya Pak ya, menyingkirkan sifat-sifat buruk yang dimiliki manusia. Mungkin itu sih kalau pendapat saya. Ya, karena ilmu itu akan kokoh Mbak kalau dialami. Nah iya. Artinya kita jangan pernah ngomong ini harus tentang penderitaan kalau kita tidak pernah mengalami penderitaan. Kita harus mengalami baru kita ngomong. Kalau tidak pernah mengalami penderitaan, sulit kita bercerita tentang penderitaan, karena makanya pengetahuan itu bisa kokoh setelah kita alami. Nah, termasuk proses kehidupan ini yang kita bicarakan tadi sebagai pembelajaran, sebagai sekolah. Wis toh, nek ana penderitaan apa-apa, pertama bisa jadi itu karena, kedua wis lakonono, Terima gitu. terimon, engko ana sesuatu yang Tuhan itu berkehendak di luar dari apa yang kita ekspektasikan. Iya. Oh kangen kok Tuhan Iya, nggak adil, kadang gitu. Ya kadang kita terburu-buru, nggak coba jeda senak, enteni, ono opo. Kadang kita nggak sabaran tuh. Iya. Nah itu sebenarnya pembelajaran. Ngeluh juga gitu. Ngeluh, nggak nerima. Nah sebenarnya ya harus diterima karena itu proses memang harus dilakukan. Wis lakonono. Nanti akan ketemu. Iya. Sudah setengah jam nih Mbak. Oke. Mungkin cukup ya Pak ya Cukup. pembicaraan kita. Nah ini biasanya kita selama belum selesai saya PLP di Al-Qadiri. Mungkin kita mau bikin video-video selanjutnya yang membahas tentang ilmu kehidupan ya. Sebenarnya kita nggak punya banyak referensi, cuman kita beradu pengalaman Iya. yang pernah kita alami, baru kita sesuaikan gimana sih kehidupan itu sebenarnya gitu. Makanya tadi saya lupa untuk memberikan disclaimer bahwa Iya. ini bukan ini ya kita ngomong sesuai apa yang kita alami. Iya. Benar salah ya apa Iya, caranya nanti iya. gitu loh. Karena benar salah itu harus dilewati juga. Iya. Kita tidak bisa menemukan kebenaran sebelum kita tahu di mana posisi kita salah. Karena pintunya salah itu adalah kebenaran, pintu kebenaran nanti juga salah gitu. Ya betul. Ya kayak itu ajiannya siapa Pak? Rahwana itu Rahwana. kan diajarkan Aji Sastro. Sastra Jendra gitu. Ya itu kan bahwasanya Sastra Jendra. nggak ada istilah salah dan benar di Tidak dunia ada ini. salah dan benar. Iya. Semua adalah hanya sebab akibat. Sebab akibat. Nek ngene ya ini, Iya. nek ngono ya harus diterima. Ya, oke. Kita mau lanjut lagi ini soalnya asik diskusinya. Ini mungkin sekian dari kita simpan skece. Itu satunya, ya, anggotanya. itu satunya tertinggal di belakang. Mungkin the next video selanjutnya kita bakal membahas yang lebih bukan ekstrim ya, tapi aspek kehidupan lainnya. lebih asik lah. Yang lebih asik Asik, lah. ya. Dan mungkin nanti di video selanjutnya kita agak meningkatkan kualitas videonya ya. Karena ini pakai handphone jadi resolusinya juga terbatas. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Nantikan video-video selanjutnya dari kami. Ya, gak usah salam ya Pak, langsung. Terima kasih.